Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ratri Pramudita dari kelompok 6 Aset. Di sini saya akan mereview materi pra-PHK 2022. Materi yang pertama yaitu pengenalan program studi akuntansi yang disampaikan oleh Bu Nur Hidayah Fadila, SEMAK. Beliau menyampaikan bahwa kuliah tidak hanya semata-mata untuk belajar dan mencari relasi, tetapi dengan kuliah kita memiliki tantangan untuk diri sendiri, bagaimana cara berpikir dan menyelesaikan masalah. Beliau juga menyampaikan bahwa SKPI, yaitu Surat Keterangan Pendamping Ijazah, wajib dimiliki oleh mahasiswa dan juga harus memiliki 8 keahlian dan 6 sertifikat seminar sebagai salah satu syarat skripsi. Lalu beliau menyampaikan pelaksanaan PKL atau magang dilaksanakan selama 1 bulan. Dan selanjutnya ada KKN, yaitu kuliah kerja nyata, adalah mengabdi di sebuah desa. Selanjutnya ada SCP, yaitu dilakukan di semester 6 atau 7. Nah, selanjutnya beliau juga menyampaikan bahwa ada sertifikat kompetensi wajib, yaitu yang pertama ada public speaking, yang kedua ada pelatihan akuntansi terapan, yang ketiga ada TKDA, yang keempat ada pelatihan dasar audit berbasis resiko, yang kelima yaitu ada bahasa kedua PBB, yang keenam ada TOEFL, yang ketujuh ada pelatihan sertifikasi Certificate Accord Professional, dan yang terakhir ada brevet pajak. Selanjutnya yaitu materi kedua, yaitu sistem pendidikan perguruan tinggi di Indonesia yang disampaikan oleh Bapak Gia Yosef Gunawan, ST. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia. Tujuan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang perguruan tinggi yaitu memiliki keterampilan dalam bidang akademisi, mempersiapkan mahasiswa yang siap bersaing di bidang akademisi menjadi anggota masyarakat untuk mempunyai kemampuan akademisi, mengembangkan dan menyebarluaskan iptek. Nah, selanjutnya ada hasil yang didapat, yaitu meningkatkan SDM, sumber daya manusia, memperoleh pekerjaan yang baik, memiliki status sosial yang baik, memiliki pribadi yang bertanggung jawab, dan menjalin relasi yang lebih luas. Selanjutnya yaitu ada peran dan fungsi mahasiswa. Bapak Yosef menjelaskan bahwa mahasiswa adalah seorang yang mengenyam pendidikan di perguruan tinggi. Nah, di perguruan tinggi ini ada tridharma perguruan tinggi. Tridharma perguruan tinggi adalah 3 kewajiban yang terdapat dalam perguruan tinggi. 3 kewajiban tersebut terdiri dari 3 poin, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, selanjutnya materi yang ketiga, yaitu Antropologi Universitas Nusa Putra, yang disampaikan oleh Bapak Hasbullah. Kata antropologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu anthropos yang berarti manusia, dan logos yang berarti ilmu. Jadi, antropologi adalah ilmu yang mempelajari manusia, baik itu secara fisik maupun budaya atau karakteristik. Bapak Hasbullah menjelaskan sistem biokrasi.
yaitu untuk menyatukan setiap organisasi, kegiatan, atau alur-alur berjalannya organisasi. Nah, beliau juga menjelaskan tipologi mahasiswa, yaitu tipe-tipe mahasiswa Universitas Nusa Putra. Yang pertama ada hedonis, yaitu terlalu mengikuti zaman. Yang kedua ada akademis, yaitu selalu berorientasi kepada nilai alias kuliah pulang. Dan yang ketiga ada apatis. Nah, yaitu tidak peduli dengan orang lain, yaitu sombong. Nah, yang keempat ada aktivis, yaitu berorientasi antara organisasi dan akademik, balance. Jadi keduanya balance. Nah, yang terakhir ada organisionis, yaitu selalu berorientasi pada organisasi. Selanjutnya yaitu materi keempat, peraturan dan pelaksanaan organisasi mahasiswa dan Himaka UNP yang disampaikan oleh Kak Asri Nursiti Syarah. Peraturan adalah sesuatu yang dibuat dan dilakukan oleh individu agar terjadi kondusif. Himaka Universitas Nusa Putra adalah organisasi kemahasiswaan yang menampung aspirasi mahasiswa program studi akuntansi dan menyalurkannya melalui kegiatan-kegiatan yang terarah dalam bidang keilmuan dan kemahasiswaan. Dengan terbentuknya Himaka UNP ini, diharapkan potensi yang dimiliki oleh mahasiswa studi akuntansi dapat diberdayakan secara optimal, sehingga diharapkan akan terciptanya suatu penciptaan yang unggul dan mampu berperan dalam rangka memerdekakan kehidupan bangsa dan meningkatkan harkat serta martabat. Selain itu, Himaka UNP memiliki visi dan misi. Visinya yaitu menjadikan himpunan mahasiswa akuntansi sebagai wadah untuk mengembangkan potensi mahasiswa akuntansi yang cerdas, kreatif, dan inovatif. Sedangkan misinya adalah yang pertama, mengadakan kegiatan intra yang bersifat menimbulkan kualitas sumber daya manusia akuntansi. Yang kedua adalah mengadakan kegiatan ekstra dalam mewujudkan inovasi mahasiswa di lingkungan masyarakat. Yang ketiga yaitu mengutamakan kerjasama dan keutamaan. Materi selanjutnya yaitu time management yang disampaikan oleh Kak Lestari Gusnian Zebua. Time management adalah cara atau proses kita menempatkan waktu kita untuk melakukan aktivitas. Pengertian time management menurut para ahli diantaranya yaitu menurut Forsyth yaitu cara untuk mengendalikan waktu sehingga terciptanya sebuah efektivitas dan efisiensi juga produktivitas. Menurut Limar yaitu pemanfaatan atau penggunaan waktu sebaik mungkin dengan cara membuat rencana yang telah disusun dengan rapi. Nah, sedangkan menurut Orr, pemanfaatan waktu untuk melakukan kegiatan yang memang dianggap penting dan sudah tercatat di dalam sebuah tabel kerja. Jadi, kesimpulannya, time management adalah penggunaan waktu sebaik mungkin dengan cara membuat rencana yang tersusun rapi sehingga menciptakan aktivitas yang produktif. Nah, tujuan dari time management adalah untuk menyelesaikan tugas atau kegiatan secara efektif dan efisien. Nah, manfaat dari time management yaitu yang pertama disiplin, yang kedua bertanggung jawab, yang ketiga mengerjakan sesuatu tepat waktu, yang keempat meningkatkan kepuasan diri, yang kelima terhindar dari stres dan penyesalan, yang keenam menjadi seseorang yang teratur, terencana, rapi dalam kehidupan, dan yang terakhir kualitas tidur lebih baik. Nah, selanjutnya ada akibat tidak bisa memanage waktu. Nah, akibatnya yaitu kesehatan terganggu, lalu terburu-buru,
lalu tidak maksimal, dan kehidupan tidak seimbang, dan yang terakhir akan stres. Selanjutnya adalah ada penyebab kita tidak bisa memanage waktu, yaitu yang pertama terlalu banyak rencana, terlalu banyak jadwal, perfeksionis, penundaan, dan kesalahan perencanaan. Selanjutnya ada tips agar dapat memanage waktu. Nah, yang pertama ada buat daftar agenda. Nah, selanjutnya atur prioritas utama. Lalu, jangan menunda waktu. Dan yang terakhir, fokus terhadap prioritas dari agendamu. Nah, materi yang terakhir yaitu tentang kepemimpinan yang disampaikan oleh Khadafa Al-Farisi. Khadafa menyatakan bahwa seorang pemimpin pasti memiliki ujian, tapi saat dia bisa menyelesaikannya, disitulah seorang pemimpin memiliki kepemimpinannya. Pemimpin adalah seseorang yang dapat bertanggung jawab. Setiap pemimpin harus melaksanakan kewajibannya, dan pemimpin harus bisa dibutuhkan oleh orang-orang yang dipimpinnya. Sebagai seorang pemimpin, tidak cukup dengan bekerja saja, tetapi harus dibarengi dengan belajar. Ada 3 teori kepemimpinan menurut para ahli, yaitu yang pertama teori sifat. Teori sifat berdasar atas dasar pemikiran bahwa keberhasilan pemimpin bergantung dengan sifatnya, ciri khas yang dimilikinya, dan peragainya. Nah, selanjutnya ada teori perilaku. Teori perilaku berdasar atas kepemimpinan yang merupakan perilaku individu saat menjalankan kegiatan mengarahkan atau membimbing kelompok tertentu guna mencapai tujuan. Nah, dalam hal ini, seorang pemimpin memiliki beberapa deskripsi perilaku, mulai dari seorang pemimpin yang cenderung mengutamakan bawahan, bersikap ramah, mendukung, membela, mau mendengarkan, mau berkonsultasi, dan memikirkan kesejahteraan kelompoknya. Nah, yang ketiga ada teori situasional. Menurut teori situasional, sukses tidaknya kepemimpinan seorang pemimpin ditentukan oleh ciri kepemimpinannya itu sendiri. Misalnya, dengan berperilaku yang sesuai tuntutan situasi organisasional dan situasi kepemimpinan yang dihadapi, tentu dengan mempertimbangkan faktor ruang dan waktu. Nah, faktor-faktor situasional yang berpengaruh pada gaya kepemimpinan bisa berupa adanya ancaman dari luar kelompok, tingkat stres, kompleksitas tugas norma yang dianut dalam kelompok, dan masih banyak lagi. Mungkin cukup sekian. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan karena saya masih dalam proses pembelajaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.